Ya, jadi sebenarnya beberapa hari sebelum pertemuan yang saya lakukan kemarin dengan Bu Dewi itu sudah terjadi satu komunikasi antara saya dengan Dewi terkait dengan masalah yang sedang dia hadapi dengan suaminya Andrew ya. Jadi memang kan kalau kita lihat itu banyak sekali hal-hal yang di berita-berita media sosial mengenai masalah Tengku Dewi dengan Andrew. Nah, baru kemarin itu pertemuan secara langsung itu bisa terrealisasi dan semua masalah-masalah yang menjadi ganjalan di hatinya Tengku Dewi sudah disampaikan kepada kami sebagai kuasa hukum. Karena kemarin juga itu Tengku Dewi sudah menandatangani kuasa, ya memberikan kuasa kepada kantor kami secara resmi untuk menjadi kuasa hukumnya dia dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi dan sedang dihadapi antara Tengku Dewi dengan Andrew. Poin-poin yang dibicarakan selain boleh maju itu lagi apa ya, aja? Bos? Bentar, Mas Tabu. Ini maju lagi. Iya, lagi, maju Bang. Bang. Punten ya, Bang. Ya. Sip. Nah, Oke, ya. Ya, jadi dari hasil pertemuan itu ada apa? Jadi dari hasil pertemuan tersebut itu memang sesinya itu adalah sesi di mana Tengku Dewi menceritakan semua apa yang menjadi masalah dalam rumah tangganya sampai yang terakhir. Dan setelah melalui suatu proses pertimbangan dan pemikiran yang cukup panjang, Tengku Dewi menyampaikan bahwa dia ingin segera mengakhiri ya perkawinannya dengan Andrew dengan meminta kami untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Dan kuasa sudah kami terima, maka mulai hari ini kami akan melakukan proses yang namanya itu menyusun gugatan perceraian Tengku Dewi terhadap Andrew. Itu yang merupakan salah satu hasil yang paling penting dari sekian banyak pembicaraan yang kami lakukan dengan Tengku Dewi kemarin. Deadline-nya kapan Bang untuk mengajukan gugatan ke Hari ini kita sudah mulai proses ya, gugatan cerainya. Kita harapkan dalam waktu dekat, mungkin minggu depan ya, minggu depan itu kita sudah bisa mendaftarkan gugatan cerai Tengku Dewi terhadap suaminya Andrew. Itu yang bisa kami sampaikan. Bang, mungkin Pak Dewi sendiri menjabarkan nggak sih Bang apa alasan dia untuk menggugat? Ya, jadi alasannya Tengku Dewi untuk mengajukan gugatan kepada Andrew ini tentu terkait dengan masalah perilaku ya. Perilakunya Andrew yang dari mulai awal perkawinan, mereka ini kan menikahnya sudah lebih kurang 11 tahun ya. Sudah ini akan ada anak kedua yang akan lahir. Tapi dari mulai tahun-tahun pertama perkawinan antara Tengku Dewi dengan Andrew, ini ada satu kebiasaan buruk atau perilaku yang buruk dari Andrew yang tidak pernah berubah gitu ya. Dari selama 11 tahun perkawinan itu kebiasaan buruk ini tidak pernah berubah ya. Kebiasaan apa itu kan begitu ya? Kebiasaan memiliki hubungan dengan wanita-wanita lain di luar istrinya Tengku Dewi. Ya, jadi kalau bahasa kerennya itu selingkuh ya. Dan sekarang ini juga masalah ini mencuat kan juga karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Andrew. Nah, jadi ini yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh Tengku Dewi karena bukan sekali dua kali ya. Bukan sekali dua kali. Kalau sekali, dua kali, tiga kali mungkin ya hilaf ya. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tapi paling tidak ada suatu keinginan dari suami atau dari Andrew untuk memperbaiki perilakunya, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Jadi jangan melakukan kesalahan yang berulang. Kalau melakukan kesalahan yang berulang kan ini kelihatannya bahwa memang tidak ada keinginan, tidak ada upaya yang ingin dilakukan oleh Andrew, patut diduga untuk memperbaiki perilakunya yang tidak baik tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya kan tidak ada istri yang mau dong suaminya punya hubungan dengan wanita lain. Meskipun hubungan itu singkat, hubungan itu tanpa status, hubungan itu hanya iseng-iseng, tapi saya kira tidak ada istri di dunia ini yang rela suaminya memiliki hubungan dengan wanita lain. Nah, jadi ini yang menjadi persoalan yang paling utama, dan tentunya itu kan memberikan suatu tekanan mental bagi Tengku Dewi, dan itu membuat akhirnya tidak ada kecocokan lagi di antara mereka berdua, dan bahkan itu membuat si Dewi yakin bahwa jika meneruskan perkawinannya dengan Andrew, kelakuan Andrew ini tidak mungkin
atau patut diduga tidak mungkin bisa dirubah lagi karena 11 tahun nggak berubah nih. Jadi kalau diperpanjang perkawinannya, Tengku Dewi sudah tidak siap untuk menghadapi perilaku suaminya yang mungkin akan terus berlanjut dan tidak berubah, dan Tengku Dewi juga berhak untuk merasakan hidup yang bahagia tanpa ada pressure mental akibat perilaku suaminya yang kurang setia atau tidak setia. Oke bang, kondisi Tengku Dewi sendiri kan sedang lagi hamil ya. Bagaimana tuh bang sampai akhirnya dia mau ya udah kekeh untuk berpisah dengan suaminya bang? Ya, jadi memang itu salah satu materi yang kita bicarakan. Satu adalah dari sisi psikologis ya, bagaimana seorang istri yang lagi dalam keadaan hamil tua, 2 bulan lagi akan melahirkan, di tengah proses kehamilannya itu dia harus mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, sementara seorang istri yang sedang hamil dan akan menyambut kelahiran anaknya itu biasanya kan butuh seorang suami sebagai pendamping ya. Nah, tapi kelihatannya kemarin Tengku Dewi sudah sampai kepada satu keputusan. Dia lebih baik melahirkan sendiri dengan baik tanpa ada suatu tekanan mental, pikiran, gangguan apapun dari perilaku yang dibuat oleh Andrew selama 11 tahun ini yang terus berulang. Jadi dia merasa bahwa dia akan lebih tenang kalau memang melahirkan anaknya itu sendiri ya, tanpa ada suami sekalipun yang mendampingi. Buat dia tidak masalah, dia siap. Itu dari segi psikologisnya. Dan kami juga membahas dari sisi hukumnya ya, dari sisi hukum positif dan sisi hukum agamanya. Jadi kami harus sampaikan bahwa memang kalau secara fikih formil ya, seorang istri itu boleh mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, atau istilahnya itu khuluk ya kalau nggak salah itu ya secara hukum Islamnya. Ketika suami istri itu merasa bahwa dia sudah haknya dilanggar dan kemudian dia merasa dia diperlakukan dengan cara yang tidak senonoh. Jadi haknya dilanggar, jelas sebagai seorang istri harusnya haknya adalah mendapatkan cinta dari suaminya itu, perhatian dari suaminya itu satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan cinta, perhatian, dan juga yang berhak untuk menikmati hubungan suami istri itu adalah dia sebagai istri. Ini sudah tidak terrealisasi karena Andrew sudah berulang-ulang ketahuan selingkuh dan sudah dimaafkan, dan ini nggak berubah. Nah, kemudian ada perlakuan yang yang membuat si istri itu merasa dia mendapatkan tekanan atau diperlakukan tidak adil. Jadi ini juga terpenuhi. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu, maka secara hukum positif maupun hukum kompilasi hukum Islamnya atau hukum Islamnya, boleh saja seorang istri yang sedang hamil itu mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Mungkin nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya misalnya dari antara sekian banyak syarat itu adalah masa iddahnya akan diperpanjang. Jadi artinya sampai si bayi itu lahir, si istri ini tidak boleh memiliki hubungan dengan laki-laki lain atau menjalin ikatan hubungan dengan laki-laki lain. Jadi ini hanya untuk memastikan dan menjamin bahwa anak yang dilahirkan oleh istri yang sedang hamil dan menggugat suaminya itu, bahwa anak yang dilahirkan itu jelas adalah anak dari suami yang sedang lagi dalam proses perceraian tersebut. Jadi hanya itu saja hal-hal yang perlu diperhatikan. Tapi kalau secara hukum boleh apa tidaknya, ternyata boleh ya. Jadi oleh karena itu tidak menghalangi Tengku Dewi untuk segera mengajukan gugatan cerai kepada Andrew. Dan oleh karena itu makanya kami katakan ini mulai hari ini akan diproses gugatan cerainya, dan mudah-mudahan minggu depan sesuai dengan keinginan Tengku Dewi, gugatan cerai tersebut sudah bisa kita daftarkan di Pengadilan Agama. Apa aja sih bang poin-poin yang diminta Tengku Dewi selain dia ingin berpisah mungkin dari harta gono gini atau anak-anak asuhnya seperti Kalau mengenai masalah harta gono gini, kemarin Tengku Dewi menyampaikan bahwa ketika mereka masuk ke dalam perkawinan tersebut, mereka sudah dilengkapi dengan perjanjian pranikah. Ya, jadi oleh karena ada perjanjian pranikah tersebut itu akan lebih memudahkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah gono gini ya, karena sudah jelas mereka menguasai harta mereka masing-masing. Ya, tidak ada percampuran harta. Nah, itu yang terkait dengan masalah harta. Tentu kalau perceraian itu kan akibatnya lagi yang harus diselesaikan selain harta adalah anak-anak. Nah, karena anak-anaknya itu masih di bawah umur, tentu kita akan mintakan bahwa anak-anak ini juga baik yang sudah
ada sekarang maupun yang akan lahiran dalam waktu 2 bulan ini, itu pasti tentu akan lebih tepat berada dalam perawatan dan hak asuh ibunya, ya. Meskipun mungkin tidak mengurangi haknya Indro untuk bertemu dengan anak-anaknya, karena kemarin saja Teguh Dewi bilang gitu loh, bahwa anaknya itu diberikan kesempatan untuk quality time dengan Indro. Ya, ini kan sekarang mereka kan lagi pisah nih ya, nggak satu rumah nih karena masalah yang ada itu. Nah, tapi tetap melalui orang-orang rumah, melalui ART, Teguh Dewi mengizinkan anaknya itu untuk bertemu dengan Indro, ya, sebagai ayah dari anak ini untuk quality time. Jadi artinya setelah terjadi perceraian pun diharapkan akan seperti itu. Artinya Teguh Dewi tidak akan memutus hubungan silaturahmi antara anak dengan ayah. Tapi kalau mengenai masalah hak asuhnya, Dewi tentu ingin anak-anak yang masih di bawah umur ini adalah dalam pengasuhannya dia. Dan tentu juga dengan hak-hak yang terkait yang diizinkan dan dibenarkan oleh undang-undang, seperti hak nafkah pendidikan, kesehatan buat anak-anaknya gitu ya, dan juga mungkin nafkah hidup juga buat si Teguh Dewi sampai ada perkawinan lagi. Itu menurut aturan hukum, meskipun kita tidak mengharapkan itu akan dilakukan, yang hak nafkah istri itu. Tapi setidak-tidaknya hak-hak yang diizinkan oleh undang-undang untuk kita mintakan dalam gugatan perceraian tersebut, kita akan mintakan. Bang, tadi juga Abang bilang tidak sekali 2 kali, Bang. Mungkin ada beberapa wanita sih, Bang, yang ketahuan sama Teguh Dewi berselingkuh sama Indro, dan mulai pertama kali ketahuan itu kapan sih, Bang, sebenarnya? Pernikahan usia berapa gitu? Ya, jadi kalau secara detail si Dewi tidak menjelaskan kepada kami, dan kami juga tidak ingin bertanya detail, karena untuk mengingat-ingat suatu peristiwa yang tidak menyenangkan itu pasti tidak akan baik buat Dewi, apalagi dalam kondisi yang hamil ya. Tapi kalau dari pembicaraannya dia sampaikan bahwa tahun-tahun pertama, jadi mungkin dari mulai tahun-tahun pertama, 1 tahun 2 tahun itu sudah ada lah suatu kejadian yang terjadi yang dilakukan oleh Indro, tapi mungkin ya Teguh Dewi masih berbesar hati, mungkin itu satu kekhilafan ya, bahkan mungkin bantu untuk meredakan situasi itu ya. Nah, dengan orang yang cukup dikenal juga sih sebenarnya, dan saya nggak boleh sebutkan namanya kan begitu ya. Nah, dan kemudian terjadi lagi seperti itu ya, Teguh Dewi juga coba juga kembali memaafkan. Nah, jadi dia tidak bilang jumlahnya, tapi kalau dibilang berulang-ulang, saya yakin itu pasti sudah lebih dari 3 kali ya, lebih dari 3 kali. Nah, sementara lagu aja ngomong jangan sampai 3 kali kan begitu. Ini kalau udah lebih dari 3 kali ya, saya kira wanita mana sih yang mau, atau istri mana sih yang mau membiarkan suaminya berulang-ulang melakukan hal yang seperti itu, dan bukti-buktinya juga ada gitu ya. Jadi artinya itu Dewi juga menemukan beberapa bukti-bukti perilaku-perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami, dan itu akhirnya membuat si Dewi ya harus mulai mengevaluasi perkawinan mereka itu, dan dia sampai kepada satu titik ini nggak bisa diteruskan perkawinannya ya, ini sudah nggak sehat perkawinannya. Jadi ini bukan bicara mengenai masalah cinta atau tidak cinta, tapi ini bicara mengenai masalah sebuah perkawinan yang sehat ya. Jadi Dewi juga mengatakan kalau 1 kali 2 kali oke lah, tidak ada manusia yang sempurna, semua orang berkesalahan. Tapi kalau udah lebih dari 3 kali mungkin dilakukan, ini kan berarti kan sudah apa ya, sudah karakter ya, sudah tabiat. Nah, kalau karakter dan tabiat ini kan tidak bisa dirubah ya. Kalau misalnya kemudian artinya itu terjadi sekali, terus kemudian dia menunjukkan sikap yang betul-betul ingin merubah dirinya kan begitu misalnya, ya mungkin Dewi juga akan welcome lah kan begitu ya untuk memaafkan. Tapi sudah berulang-ulang dimaafkan, tapi tetap seperti nggak ada artinya gitu ya. Maaf yang diberikan oleh Dewi itu karena kemudian terulang lagi gitu. Dan dia berpikir bahwa kalau begini terus menerus bisa hancur dong kehidupan, bukannya rumah tangga, anak-anak, tapi juga mentalnya dia. Jadi dia berpikir bahwa dia harus move on, dan dia harus menjalani satu kehidupan yang lebih baik dari apa yang hari ini dia jalani, dan hingga dia sampai kepada keputusan untuk
meminta kantor kami mengajukan gugatan perceraian kepada Andrew. Tadinya sih tidak bicara masalah perceraian dalam topik komunikasi kami sebelum terjadi pertemuan itu sebenarnya belum bicara mengenai masalah perceraian, masih bicara mengenai masalah yang terjadi, termasuk terkait dengan masalah di mana keberadaan Andrew dengan wanita siapa, itu masih seperti itu pembicaraannya. Dan juga termasuk ada hal-hal lain yang naik di media sosial, bahkan ada satu orang yang juga mencoba mengkait-kaitkan Tengku Dewi dengan dia begitu ya, dan mencoba memframe bahwa Tengku Dewi juga adalah orang yang seperti ini. Tapi dalam perjalanannya yang ini disingkirkan, kita pending, dia lebih fokus pada mengajukan gugatan perceraian. Berarti sekarang komunikasinya seperti apa Pak antara Dewi dan Andrew sendiri? Bukan komunikasi. Ya, jadi untuk menjaga mental, untuk menjaga segala sesuatunya agar Dewi itu tenang, dari pertemuan kemarin itu dikatakan bahwa hari ini Dewi dengan Andrew sama sekali sudah tidak ada komunikasi, karena memang Dewi nggak ingin dulu berkomunikasi karena dia ingin menenangkan diri dan ingin mempersiapkan proses kelahiran anaknya yang kedua ini, sehingga komunikasi itu hanya melalui orang rumahnya si Dewi, ART yang tadi saya katakan, mungkin driver gitu ya. Jadi mungkin pada waktu anaknya juga jalan sama Andrew untuk quality time sebagai seorang ayah, ini juga komunikasinya tidak dengan Dewi tapi dengan orang rumah. Jadi hari ini betul-betul sampai kemarin kita ketemu, Tengku Dewi dengan Andrew sudah putus komunikasi. Menegaskan Bang, sudah berapa lama pisah rumah Bang? Kalau pisah rumahnya itu kita masih ini ya, belum tanya pasti, tapi mungkin kalau dibilang bulanan ya mungkin ya beberapa bulan atau beberapa minggu setelah terjadi peristiwa yang viral terkait dengan masalah Tengku Dewi dan suaminya. Bang, tapi secara spesifik dengan artis yang inisial S yang diduga mungkin ada hubungan sama Andrew itu disampaikan nggak sih sama Tengku Dewi? Jadi Dewi bilang begini ya dalam pertemuan kemarin itu, ini kan masalahnya kan tidak ada berkaitan sih, secara tidak langsung berkaitan, tapi sebenarnya kan nggak ada kaitan dengan siapapun yang diisukan dengan Andrew inisial S atau siapapun, karena kan ini kan yang paling penting adalah bagaimana Andrew-nya sebagai seorang suami ya kepada istri gitu ya. Karena kalau di luar sana kan pasti banyak dong itu ya, artinya wanita-wanita pelakor yang artinya nggak peduli status seorang laki-laki itu sudah berkeluarga atau tidak berkeluarga, dia pasang jerat saja kan begitu ya. Jadi bukan masalah wanita pelapornya sekarang nih, yang paling penting dan utama adalah bagaimana sikap dan karakter Andrew sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab dan sudah sadar betul dia tidak lagi sendiri, bukan orang single, kok masih memberikan respon atau mencari-cari misalnya seperti itu ya wanita-wanita lain di luar istrinya. Jadi Dewi lebih fokus kepada itunya daripada mengurus orang-orang lain itu. Karena kalau misalnya nggak ada respon dari suaminya, dari Andrew, atau misalnya Andrew-nya tidak mencari-cari, atau sebaliknya misalnya ada wanita yang menggodain juga, kalau Andrew-nya tidak mau digodain kan nggak akan terjadi hal yang seperti ini. Jadi Dewi lebih fokus kepada ikatan dia dengan suaminya sebagai suami istri yang melihat bahwa rumah tangga ini sudah tidak baik lagi karena sang suami tidak mencoba menjaga kesucian dari hubungan rumah tangga ini. Bang, mungkin aku telat kali. Untuk nafkah sendiri masih diberikan nggak? Kalau mengenai masalah nafkah nggak spesifik ya, kita bicara mengenai masalah diberikan atau tidak diberikan. Tapi Dewi dalam pertemuan kemarin itu tidak bicara hal yang berkaitan dengan masalah nafkah. Jadi saya bisa asumsikan bahwa nafkah itu tidak menjadi suatu hal yang utama, ya penting tapi mungkin nggak hal yang utama, karena mungkin Dewi merasa bahwa mereka berdua saling bertanggung jawab untuk kehidupan rumah tangga mereka bisa berjalan ya, termasuk dia biaya rumah tangga. Jadi yang paling penting dan paling utama itu adalah terkait dengan masalah perilaku dan karakternya si Andrew yang berulang-ulang kedapatan dan ada bukti memiliki hubungan dengan wanita lain. Kan itu aja yang menjadi persoalan sebagai seorang istri ya. Karena kalau bicara mengenai masalah, saya tanya juga, Andrew kasar nggak dalam rumah tangga? Nah,
Si Dewi bilang nggak kasar. Ya jadi artinya boleh dikatakan ya karakternya dia nggak kasar, orangnya juga ya secara umum ya baik gitu ya. Tapi kan bagi seorang istri kan nggak cukup nih, suaminya nggak kasar, ya boleh dikatakan baik gitu ya. Tapi memiliki hubungan dengan wanita-wanita lain di luar sana gitu. Ya saya kira kalau ditanya kepada semua wanita atau semua istri yang ada di manapun, pasti dia tidak akan ikhlas hal ini terjadi. Nah, sekali dua kali boleh saja, artinya itu mungkin hilaf, nggak ada manusia yang sempurna, ya salah jalan. Begitulah disampaikan oleh si Tengku Dewi ke kita. Tapi kalau misalnya ini selama 11 tahun selalu diwarnai dengan peristiwa-peristiwa yang seperti itu, sebagian bisa ditutupi, sebagian menjadi suatu berita yang mencuat, kan ini lama-lama dia capek juga gitu, dia lelah juga, dan dia berpikir bahwa kalau udah karakter, ya ini khawatir dia nggak akan bisa berubah karena sudah berulang-ulang gitu. Belum kalau berulang-ulang berarti sudah lebih dari 3 kali nih ya, bahkan mungkin lebih dari 5 kali mungkin. Jadi akhirnya dia berpikir bahwa ya ini nggak bisa dipertahankan kondisi yang seperti ini. Tapi Bang, ada nggak keinginan Dewi dengan bukti-bukti perselingkuhan dari suaminya yang dia akan melaporkan? Ya, Mau ke ranah pidana gitu Bang. ya jadi ini yang ingin saya mau sampaikan dari itu, bahwa di awal-awal komunikasi kita itu kan memang kita tidak bicara mengenai masalah perceraian, tapi kita bicara mengenai masalah konteks hukum pidana. Ya, kita bicara konteks hukum pidana. Bahkan saya sudah sempat berkomunikasi dengan salah satu Kapolres gitu ya, di mana wilayah hukum kalau kita ingin melapor atau melakukan suatu tindakan kepada si Andrew ini kan gitu. Nah, hanya saja kembali Dewi mengingat gitu, bagaimanapun juga dia adalah ayah dari anak-anaknya, satu itu. Yang kedua, dia juga tahu posisi Andrew itu juga sebagai tulang punggung dari keluarganya. Keluarganya itu artinya di luar rumah tangganya ini ibunya, dan dia nggak mau artinya itu memberikan suatu dampak yang akhirnya sampai harus seperti itu kepada suaminya, sehingga akhirnya dia skip semua opsi-opsi yang pidana tadi itu, dan dia berpikir udahlah fokus kepada rumah tangganya ini saja yang diberesin, dan dia berpikir yang perlu diutamakan sekarang adalah bagaimana supaya dia bisa mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Andrew agar dia bisa hidup tenang bersama anak-anaknya dan bisa menjalani hidup yang normal sebagaimana layaknya orang-orang lain. Rencana nanti gugatannya akan diajukan ke PA mana? PA Cibinong, Pak. Pengadilan Agama Cibinong. Artinya nanti menunggu sampai Tengku Dewi melahirkan? Oh enggak. Jadi ini yang tadi saya sampaikan sebelum tadi mungkin Mbak datang, bahwa kita juga sudah memperhitungkan kondisinya yang hamil itu apakah memungkinkan seorang wanita yang lagi hamil itu mengajukan gugatan cerai. Makanya setelah kita kaji itu tadi bahwa boleh-boleh saja, ini secara hukum fikih formil boleh saja seorang istri yang sedang hamil mengajukan gugatan cerai kepada suaminya kalau memang ada suatu situasi kondisi yang luar biasa di mana istri tidak mendapatkan haknya sebagai istri dan ada kejadian yang benar-benar membuat istrinya merasa terzolimi. Jadi peristiwa yang sekarang terjadi ini kan seperti itu. Jadi secara fikih formil pun seperti itu. Jadi boleh aja si istri mengajukan gugatan cerai atau khuluk ya kepada si suaminya. Nah, coba mungkin nanti ada beberapa syarat-syarat yang harus ditaati setelah itu yang terjadi ketika gugatan ini diajukan. Salah satunya misalnya selama proses gugatan itu si istri tidak boleh menjalin hubungan dengan orang lain sampai bayinya dilahirkan, hanya untuk mengetahui bahwa siapa yang akan menjadi ayah yang bertanggung jawab kepada anak ini. Jadi saya kira ini kan nggak mungkin juga ada niatan atau keinginan dari si Dewi dalam keadaan yang masalah masih ada, proses perceraiannya masih berjalan, hamil juga, kan nggak mungkin lah. Saya kira ini sesuatu hal yang mungkin syarat ini bisa kita lakukan, Dewi bisa lakukan. Jadi sekali lagi secara hukum positif dan juga secara fikih formil, secara hukum kompilasi hukum agama Islamnya juga memungkinkan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami oleh istri yang sedang hamil. Tapi memang sebelumnya Putri juga Dewi juga mau ada rencana mengarahkan ke pidana gitu. Tadinya seperti itu. Andrew dan S ini nih. Tadinya seperti itu. Ya, tadinya seperti itu. Dia mau maju ke proses pidananya dulu gitu ya. Mungkin ya istri pasti
emosi ya. Ada suami seperti itu, dia ingin memberikan pelajaran secara hukum bagi si suami dan juga si wanita yang sedang bersama suaminya ini, tapi kemudian dia berpikir lebih baik dia fokus kepada rumah tangganya saja. Makanya akhirnya berubah dari tadinya ingin mengajukan upaya hukum pidana berubah menjadi gugatan perceraian. Tapi sampai sejauh ini kehamilan dari Dewi sendiri baik-baik aja. Sampai sejauh ini kehamilannya baik-baik saja. Kemarin kalau nggak salah dia katakan bahwa mungkin 2 bulan lagi dia akan lahiran. Ya. Oke. Oke, deh. Bang, sedikit Sedikit dong dong Bang, soal yang bensin dong, Bang, gimana?